Bapa di dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Apabila pagi hari ini Engkau mempercayakan kami kembali untuk memasuki hari yang baru, merupakan satu anugerah, satu mukjizat dalam diri kami. Apabila kami masih Engkau percaya melihat bagaimana keagungan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, perlengkapilah kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami disentuh oleh sesuatu yang mungkin melemahkan keyakinan kami kepada Engkau, kami dapat selalu mengingat akan kuasa kasih yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami dan berbicaralah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik jasmani kita, baik rohani kita, di dalam kita memasuki hari yang baru, hari yang luar biasa, hari yang penuh mujizat ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya sengaja menjawab pertanyaan beberapa umat Tuhan yang memang perlu untuk kita berikan setidak-tidaknya solusi dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu persis firman Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber segala jalan keluar. Ya, bagi setiap apapun masalah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu saya mengambil tema dengan satu pertanyaan. Mengapa orang benar menderita? Atau mengapa orang percaya menderita? Ini merupakan satu pertanyaan yang harus kita jawab pada pagi hari ini. Nah, untuk mengawalinya, maka marilah kita membaca kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan begini, saudaraku, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tema di atas saya katakan tadi adalah pertanyaan yang harus kita jawab pagi hari ini. Dan firman Tuhan sudah diperdengarkan atas kita. Di mana pagi hari ini dia mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu. Nah, apa tujuan firman Tuhan pagi ini? Tentu tidak lain, tidak bukan adalah agar kita, saudaraku, menyadari bahwa penderitaan itu dapat melanda siapa saja. Apakah itu orang percaya, apakah itu orang tidak percaya, apakah itu orang beriman, apalagi dia orang yang tidak beriman. Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kiranya kita menjadi tawar hati. Janganlah kiranya hatimu menjadi tawar ketika engkau
mengalami penderitaan tersebut. Namun melainkan tetaplah menjadi kuat. Bahkan kita harus semakin kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ya, kerap sekali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bahkan saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan tidak luput dari apa yang namanya penderitaan. Wah, kalau saya ceritakan, saudara, mungkin kita bisa melinangkan air mata. Tapi cukuplah hanya saya dan Tuhan yang mengerti apa yang saya hadapi. Kadang-kadang mulut kita, paras wajah kita menipu. Ya. Kadang-kadang kita memaksakan diri untuk tersenyum. Padahal sesungguhnya begitu berat beban yang harus kita pikul. Begitu berat rasanya menghadapi kehidupan yang serba sulit ini. Ada kalanya kita harus berpura-pura seolah-olah kita tidak mengalami masalah berat tersebut, saudara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hampir banyak orang, bahkan hamba Tuhan sendiri pun kerap sekali mengalami yang namanya penderitaan, saudara-saudara. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa. Aku sudah maksimal melayani Tuhan. Setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan aku sudah membaca firman Tuhan. Engkau mengajarkan kebaikan, itu pun sudah kulakukan. Tapi mengapa harus kualami hidup yang sulit ini ya Tuhan? Sampai kita nangis. Ya. Sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak sih? Kalau memang Tuhan itu ada, di mana Dia? Apa Dia tidak melihat penderitaanku? Apa Dia tidak melihat penyakitku? Apa Dia tidak melihat keadaan ekonomi, keuanganku? Apakah Dia tidak melihat kesusahanku, kesedihanku, kepiluanku? Semua, saudaraku, Tuhan, oh Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita dengungkan kepada Tuhan ketika kita mengalami sesuatu yang sulit untuk kita hadapi. Saudara yang disayang oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang barusan kita baca ini, apa yang diungkapkan pemazmur, yaitu Daud, memang benar, ya, bahwa memang banyak yang namanya penderitaan orang benar itu. Banyak sekali macamnya. Banyak sekali ragamnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang kalau ia sudah percaya kepada Yesus, berarti kita bebas dari penderitaan. Tidak. Tuhan ternyata tidak pernah mengajarkan itu. Dan saya tidak pernah menemukan kalimat di Alkitab yang mengatakan hal itu. Yang diajarkan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya adalah bahwa ketika penderitaan itu datang, kita diberi kuasa untuk dapat menanggung penderitaan. Dan Tuhan menjamin, ya, Tuhan menjamin bahwa semua yang engkau alami kini akan berakhir dengan kemenangan. Amin, saudaraku ya. Jadi jagalah
Jagalah saudara-saudaraku yang namanya iman, keyakinan kita, kepercayaan kita tetap teguh kepada Tuhan. Karena saya mengatakan tadi bahwa semua apa yang kita alami akan berakhir dengan kemenangan. Dan pada waktu itu juga Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami penderitaan sama seperti apa yang Ibu itu sampaikan kepada saya, sama seperti apa yang pernah saya rasakan. Tentu saya tidak tahu. Ya. Tapi jujur, saya memang pernah. Pak Heri juga itu pernah, ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Heri itu curhat sama saya. Wah, saya di Australia, Pak Tommy. Ketika saya belum seperti sekarang ini, saya cuci-cuci panci. Pancinya besar-besar, gede-gede. Bayarannya juga enggak seberapa. Saya berjuang sendirian. Nah, perjuangannya luar biasa. Sekarang sudah sukses. Udah punya Zoom, New Life. Sebentar lagi Pak Heri jangan-jangan sudah merancang punya TV sendiri. Namanya Heri TV. Nah. Tapi Amen. perjuangan dari awal, wah, Amin. mengerikan saudara. Nyuci panci dari rumah makan ke rumah makan. Sampai pancinya mungkin dihelmi sama Pak Hari. Makin kecilnya ya Pak ya. Ada aja Bapak. Haleluya. Saudara, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan orang benar menderita? Nah, sekarang kita mau cari tahu. Ada 3 alasan saudara-saudara yang saya temukan mengapa Tuhan izinkan orang benar itu menderita. Yang pertama, Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Nah, jadi mengapa aku menderita? Yang pertama adalah penderitaan itu adalah hanya sebuah ujian. Amin. Penderitaan itu adalah sebuah ujian. Amin. Anak sekolah itu saudara-saudara, kalau sudah masuk ke masa ujian, itu sepertinya menderita sekali hidupnya. Aku naik kelas apa enggak iki yo, Pak? Aku padahal belajar sungguh-sungguh loh, Pak. Tapi aku takut ini keluar enggak yang saya pelajari ya, Pak. Anak-anak saya sering mengeluh seperti itu ketika besok dia harus mengalami ujian di sekolahnya. Takut, khawatir, gagal mengerjakan tugasnya, dan takut enggak naik kelas, takut juga dimarahi sama orang tuanya. Jadi yang pertama, penderitaan itu adalah sebuah ujian. Ayub 42 ayat 5, hanya dari orang saja aku mendengar, kata Ayub. Ya, Ayub itu diuji oleh Tuhan. Makanya dia mengatakan apa? Hanya dari orang saja aku mendengar engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Ayub 42 ayat 5. Ya. Selama ini Ayub ketika ia hidup, dia berpikir, dia mendengar Tuhan yang maha dahsyat, maha kuasa, luar biasa, itu dari orang. Tapi setelah Ayub mengalami sakit penyakit yang begitu hebat, penderitaan yang begitu hebat, dikatakan, justru ketika dia mengalami penderitaan
itulah Alkitab mengatakan, mataku sendiri pada akhirnya memandang engkau. Apa artinya ini, saudaraku? Oh, ternyata melalui penderitaan, Ayub lebih menjadi lebih mengenal Allah dengan berhadapan muka. Jadi Ayub kalau nggak sakit, nggak mengalami penderitaan hidup, dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi justru sakitnya itu, penyakitnya itu, penderitaannya itu, yang melanda kehidupannya itulah yang membuat dia pada akhirnya bertemu dengan Tuhan. Jadi dia nggak mendengar lagi dari kata orang, tapi dia sudah membuktikan sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, ya. Jadi apa yang engkau alami itu adalah ujian. Supaya apa? Supaya kita lebih memandang kepada Allah. Supaya kita lebih berharap kepada Allah. Supaya kita lebih mengandalkan Allah. Supaya kita melihat Yesus yang di Kalvari, saudaraku. Memandang Yesus yang di Kalvari. Yang kedua, poin yang kedua. Mengapa orang percaya harus alami penderitaan? Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-42 sampai 43. Itu berbicara tentang kisah Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir pada akhirnya. Kita tahu semua kalau bicara Yusuf, wong ini ya cerita anak sekolah minggu. Kita tahu bagaimana kisah Mas Yusuf ini, saudara-saudaraku, sebelum ia menjadi penguasa di Mesir. Ya. Itu Yusuf itu adalah seorang budak yang dijual oleh saudaranya. Kemudian dia dibeli, ya, di mana pegawai istana Firaun yang adalah kepala pengawal raja membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Dibeli untuk dijadikan budak. Dijual saja, saudara-saudara, harga diri kita sudah nggak ada. Ya. Yusuf ini dijual, itu sudah nggak ada harga dirinya. Udah menderita sekali, saudara-saudaraku. Nggak berhenti sampai di situ. Difitnah. Ia difitnah oleh seorang wanita yang adalah istri tuannya Potifar. Dan hal itu membuatnya ia masuk dalam bui, yaitu menderita di dalam penjara. Ngeri perjalanan hidup Yusuf, saudara-saudara. Keluarganya semua mengasingkan dia. Tapi apa pelajaran yang kita petik dari peristiwa tersebut? Yang luar biasa adalah dalam keadaan demikian Allah dikatakan selalu menyertai Yusuf. Yang pada akhirnya Yusuf dari seorang budak diangkat jadi seorang penguasa negeri. Luar biasa enggak, saudara? Dari seorang budak diangkat menjadi seorang penguasa negeri. Atau istilahnya kalau sekarang itu dikatakan seorang gubernur di Mesir sana, saudara-saudara. Jadi artinya apa? Balik derita yang kita alami, di sana ada berkat terselubung. Di sana ada berkat tersembunyi yang engkau dan saya, kita sama-sama belum tahu.
Ya, namanya terselubung, kita belum tahu endingnya. Ini nantinya mau bagaimana. Kenapa kok Tuhan mengizinkan aku mengalami seperti ini? Sebetulnya saya ini mau dibawa kemana? Saya ini mau digiring kemana sama Tuhan? Karena Tuhan itu selalu mempunyai rencana, saudara-saudara. Rencana yang baik pada akhirnya dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu kita mau digiring kemana. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Kita tahu sekarang, kalau kita belajar dari kasusnya Yusuf, kita tahu sekarang bahwa Allah ternyata turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Dan kita tahu persis, Yusuf sekalipun dia ada dalam tekanan hidup, penderitaan, ia tetap tekun, ia tetap setia, baik kepada Tuhan maupun kepada tuannya. Dia tidak membenci siapapun, saudara-saudara. Jadi saudaraku, pagi hari ini seperti Yusuf, kadang-kadang Allah mengizinkan kita menderita karena sebetulnya Tuhan itu punya maksud baik untuk kehidupan kita. Aminkan itu, saudara-saudara. Sehebat dan sedalam apapun penderitaanmu, yakinlah bahwa ada pelajaran hidup yang sangat berharga yang akhirnya membawa kita pada kemuliaannya. Yang terakhir, mengapa orang benar menderita? Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, saudara-saudaraku, diizinkannya kita mengalami penderitaan adalah supaya agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi dengan berkata, segala perkara, semua kesusahan hidup, semua penderitaan, aku dapat tanggung. Tapi aku nggak bisa nanggung sendiri. Aku menanggungnya bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi penderitaan memang diizinkan Tuhan harus kita alami. Sekali lagi saya ingatkan, tujuannya adalah supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan bagimu, bagiku, dan bagi kita. Nah, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10, di sana Rasul Paulus juga mencatat, ya, ia mengalami penderitaan. Nah, di dalam segala kelemahannya itulah, dalam segala penderitaannya itulah justru kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan pagi hari ini adalah, bagaimana sikap kita bila Tuhan izinkan? Ya, bagaimana sikap kita bila Tuhan izinkan harus mengalami penderitaan? Maka 1 Petrus 4 ayat yang ke-19, saudara, di sana jelas, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Seperti Yusuf, saudaraku, ia selalu berbuat baik, sekalipun ia dimusuhi, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia diperlakukan tidak baik,
Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, Yusuf selalu berbuat baik. Nanti saudara bisa baca kisahnya tentang Yusuf tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Ayub? Apa sikap Ayub dalam menghadapi penderitaan yang dialami? Bagaimana Ayub bersikap? Bagaimana Ayub merespon? Bagaimana Ayub mentelaah, mencermati setiap persoalan yang dia hadapi? Nah, jawabannya Ayub pasal 1 ayat 22. Ayub 1 ayat 22 dikatakan, Ayub tidak bersungut-sungut, apalagi dia menyalahkan Tuhan. Ya. Ayub tidak bersungut-sungut, apalagi dia menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai penutup pada renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari saudaraku, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkanlah kehendak Allah terjadi. Biarkanlah rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupanmu. Karena kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan itu akan indah pada akhirnya. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu akan sempurna pada akhirnya. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami dikuatkan. Kami percaya ada maksud yang baik. Kami percaya kami akan timbul menjadi pemenang ketika kami harus menghadapi penderitaan yang mungkin bagi kami tidak bisa kami tanggung. Tapi kami mau belajar berjalan bersama Tuhan untuk menanggung semua derita yang kami alami. Yakinkan kami bahwa Engkau selalu ada menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Bagimulah segala pujian, hormat kami persembahkan. Haleluya Tuhan. Amin.